Maryam bisa berkomunikasi dengan malakul maut. Di sini sudah ada yang pernah berkomunikasi dengan malakul maut? Sudah ada? Susah. Terus sekarang Maryam, saya cabut namamu Maryam. Tunggu dulu malaikat Israel, tunggu dulu. Tunggu anak saya pulang, namanya Nabi Isa alaihissalam. Tunggu pulang anak saya. Nanti kalau dia sudah datang, saya punya anak, kemudian kepala saya letakkan di atas pangkuannya, barulah cabut nyawa saya. Wahai malaikat. Tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi Nabi Isa, mamanya Nabi Isa namanya Siti Maryam, dicabut rohnya, dicabut nyawanya oleh malakul maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa kehadiran anaknya seorang nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Apalagi cuma namanya Cica, mamanya Cica. Biasa ini mohon maaf, ini kita ini orang Bugis Pak. Mohon maaf, saya orang Bugis. Dikira orang Bugis, dia bilang, hebat sekali anaknya. Lamanya itu sakaratul maut anaknya, mamanya, nanti datang anaknya baru meninggal. Kebetulan Pak, kebetulan itu. Kebetulan itu. Karena ayat mengatakan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, likulli syai'in hasadun wa hasadun ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap segala sesuatu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masa petiknya, ada masa panennya. Dan masa panennya umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Itu sabda Nabi. Bisa dicek sekarang orang-orang yang meninggal. Bisa disurvei, bisa dibuktikan. Orang yang meninggal sekarang antara 60 tahun dan 70 tahun. Jadi kalau sudah umur 50 tahun ke atas Pak, Ibu, khususnya bapak-bapak ini, saya minta tolong kurang-kurangi sudah main domi. Kurang-kurangi Pak main domi. Ini terkadang kita dipanggil ke masjid atau dipanggil taklim atau dipanggil ke majelis taklim sakit pinggang. Sekalinya diajak main domi sampai pagi berdiri lagi, dikasih lagi anting-anting di sini. Karena jangan sampai kebiasaan kita itu, barang siapa yang selalu melakukan sesuatu sampai di akhir hayatnya, maka sesuatu itu akan mempengaruhi yaitu akhir hayatnya. Kalau orang sering berzikir kepada Allah, orang sering bersujud kepada Allah, mensujudkan kepalanya yang begitu dia hormati ini, menandakan bahwa dia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di akhir hayatnya pasti husnul khatimah. Tapi kalau balak kanan terus tiap malam, balak kanan terus dengan balak kosong, apa yang mau diharap Ibu? Pak. Jadi ibu-ibu, ya silahkan perbaiki keimanan kita. Kalau memang ada barang-barangnya Ibu yang berharga, emasnya pakai memang emasnya Ibu. Cuma jangan sombong, karena ada juga ibu-ibu itu sombong bilang. Pak Camat, ada juga ibu-ibu sombong. 3 cincinnya emas semua. Ini HP, biar di situ HP-nya diambil terus, saya punya HP itu supaya kelihatan. Padahal satu yang asli, yang 2 palsu. Jangan terlalu sombong Ibu, jangan terlalu sombong. Kalau Ibu nanti meninggal, itu emas-emasnya Ibu istri baru yang pakai memang sekarang. Pakai memang sekarang. Cuma jangan sombong. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berceramah pada malam hari ini. Saya akan menjelaskan sebagaimana penceramah yang lain tidak sering dia menjelaskan. Kalau ada kita punya keluarga yang sakit,
yang sakit, apalagi kalau dia sudah parah penyakitnya, minta tolong diajarkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dalam Rasulullah SAW, barang siapa ketika dia sakit dan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam 40 kali dan menyebabkan penyakitnya itu meninggal dunia, maka baginya dibebaskan dari azab yang ada di dalam kubur dan dibebaskan dari kelompok orang-orang munafik. Sudah tahu doanya Nabi Yunus? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pandai. Tapi selama ini kan belum tahu. Kalau ada keluarga kita yang sakit, diajarkan itu. Kita ke rumah sakit, diajarkan itu doanya Nabi Yunus. Jangan orang yang sudah stroke bisa dibawakan barongko tambah seperti yang kenyang orang yang jaga barongko. Nah kemudian setelah kita menghafal itu, keluarga kita mungkin siapa saja yang meninggal dunia, ya, yang meninggal dunia, karena lakiru mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang matimu atau orang keluargamu yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena ini banyak juga yang membedakan ini talqin. Banyak yang membedakan, dilarang, katanya bid'ah. Baca dulu hadisnya, baru membedakan orang. Itu asbabun nurutnya itu sehingga ada talqin. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada istrinya namanya Maria Al-Kibtiyah. Siapa namanya Ibu? Maria Al-Kibtiyah. Dari